ini kita semakin dicerahkan ya dan diberkatin dengan firman dan kesaksian Pak Aristo. Pak Aristo jangan pernah menyerah dan jangan pernah berhenti untuk terus mempraktekkan untuk membangkitkan orang mati. Dan saya percaya Kairos akan Tuhan pakai kuasa kesembuhan, kuasa kebangkitan. Dan apa yang Pak Risto bagikan tadi tentang kesaksian-kesaksian, ya, orang dekatnya Renat Bonke, nabi-nabi yang lain, mereka bukan gagal, tetapi mereka adalah orang-orang yang Tuhan sedang latih bertekun. Kalau kemarin papanya Bu Rachel tidak bangkit, tapi dengan mimpinya Bu Rachel, Pak Risto lah yang dibangkitkan Tuhan untuk dipakai Tuhan memiliki kuasa kesembuhan. Dan saya mengimanin saat ada orang kritis, koma, bahkan divonis sudah mati, saya percaya ada orang-orang Kairos yang akan Tuhan munculkan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, puji Tuhan saya sedikit hanya mau menambahkan bahwa karena saya mau menarik tentang pesan Tuhan yang disampaikan oleh Pak Aristo dan saya beberapa bulan yang lalu sebelum memasuki Rosasana, bagaimana Kairos itu harus tetap hidup kudus dan sempurna. Salah satu kudus dan sempurna adalah bagaimana kita tetap melakukan dan mentaati setiap perintah-perintah Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kenapa saya mulai membiasakan di tengah-tengah Kairos itu mengikuti yang namanya Hari Raya Orang Yahudi. Kita bukan ke Yahudi-Yahudian, tetapi mau tidak mau, suka tidak suka, kiblat kita ke sana. Ya kan? Kan nggak mungkin ke Arab Saudi. Kiblat kita ke Yahudian. Tetapi bukan berarti kita itu tidak percaya Yesus. Karena sampai hari ini, orang Yahudi itu masih menantikan Mesias datang. Nah, salah satunya sebenarnya saya sudah beberapa kali menyampaikan di tengah-tengah Kairos. Salah satu bagaimana kita kudus dan sempurna, perhatikan baik-baik. Di dalam kitab suci kita ini banyak yang bertabrakan. Saya kasih contoh. Coba Bapak Ibu buka dalam Kolose 2 ayat 16. Karena kitab suci kita ini yang Bapak Ibu pegang ini, yang di iPad, handphone ini, sudah mengalami degradasinya lupa saya bahasa kerennya. Sudah mengalami beberapa kali terjemahan. Ya, terjemahan. Kalau Bapak Ibu punya iPad atau tab, Bapak Ibu bisa download beberapa terjemahan, baik terjemahan baru, terjemahan lama, Kamus Indonesia Masa Kini. Itu aja membuktikan terjemahan-terjemahannya ada yang jomblang, jauh. Ada yang mendekati aslinya. Salah satunya adalah perkataan-perkataan Rasul Paulus yang sering sekali mengalami kontradiksi atau seolah-olah sepertinya bertabrakan dengan perjanjian lama. Ingat bahwa banyak orang Kristen berkata, kita nggak perlu di perjanjian lama. Kita hidup di zaman anugerah, harusnya perjanjian baru.
Sehingga orang kadang-kadang malas membahas perjanjian lama. Tetapi Bapak Ibu nggak akan pernah bisa tahu yang namanya perjanjian baru kalau nggak dimulai dari sebuah perjanjian lama. Nah, salah satu ayat yang saya bilang kontradiksi ini, coba Bapak Ibu baca, mungkin bisa ditampilkan Kak Lince di laptop, Kolose 2 ayat 16. Ya. Oke. Supaya kita sama-sama mengerti bahwa kita harus hidup kudus dan sempurna. Tadi Pak Risto sudah singgung tentang pendamaian. Ya, tentang bagaimana Kristus sebagai Raja Damai. Nah, ini perkataan Rasul Paulus di Kolose. Ya, di ayat 16 dia bilang begitu. Karena itu janganlah kamu biarkan orang menghukum kamu mengenai makanan dan minuman atau mengenai hari raya, bulan baru atau hari Sabat. Coba cukup sampai di situ Kak Lince. Nah, kalau kita baca di dalam Imamat 23 ya, coba Kak, Imamat 23. Di situ kalau orang tidak melakukan hari raya, maka hukumannya adalah hukuman mati. Nah, perkataan Rasul Paulus dengan perkataan Tuhan, kayaknya sepertinya dibenturkan. Paham nggak, Bapak Ibu? Imamat 23. Saya kasih contoh di Imamat 23 itu, orang yang tidak berpuasa itu dihukum mati loh. Bisa kita baca? Kak Ince bisa buka di Imamat 23? Ya, sebentar. Di situ perikopnya di hari raya, di ayat pertama dulu, supaya Bapak Ibu mengerti siapa yang ngomong, manusia atau Tuhan. Tadi kan Rasul Paulus yang bicara. Rasul, artinya roh yang ada pada Rasul Paulus itu adalah Roh Kudus. Ya, supaya Bapak Ibu menangkap, saya berharap, saya mohon 10-15 menit ini bisa fokus. Nah, di situ perikopnya adalah hari raya. Saya mau ajak Bapak Ibu membaca dulu di ayat pertama. Tuhan berfirman kepada Mose atau Musa. Yang ngomong siapa Bapak Ibu? Musa atau Tuhan? Bisa dibuka mulutnya, yang ngomong siapa ini? Tuhan atau Musa? Tuhan atau Musa yang ngomong ini? Tuhan. Ya, Tuhan yang berfirman kepada Musa. Nah, di Kolose pasal 2 ayat yang ke-16, di situ perkataan Rasul Paulus, jangan biarkan orang menghakimi kamu dengan hari-hari raya atau apa itu namanya, ya. Ya, Rasul Paulus sepertinya seolah-olah kompromi dengan ketetapan Tuhan. Nah, kalau kita baca di ayat yang ke-25, 27, ya, ayat 27 naik Kak. Ya. Akan tetapi pada tanggal 10 bulan yang ke-7 itu ada hari pendamaian. Ayat yang ke-27. Kamu harus mengadakan pertemuan kudus dan harus merendahkan diri dengan berpuasa dan mempersembahkan korban api-apian kepada Tuhan. Jadi ada korban yang kita bawa. Ada persembahan yang kita bawa. Ya, perhatikan baik-baik Bapak Ibu, ayat 28. Kalian bisa ikutin sebentar? Atau Bapak Ibu bisa lihat semua kitab sucinya ya. Baik, Bapak Ibu, 28 ya. Pada hari itu janganlah kamu melakukan sesuatu pekerjaan, itulah hari pendamaian untuk mengadakan pendamaian bagimu di hadapan Tuhan Tuhanmu. Karena setiap orang yang pada hari itu tidak merendahkan diri dan berpuasa. 29 ya. 29. Nah, karena setiap orang yang pada hari itu tidak merendahkan diri dengan berpuasa, apa katanya? Harus dilenyapkan dari antara orang-orang sebangsanya. Nah, saya mau ajak coba
Cukup sampai di situ, kita sama-sama memperhatikan baik-baik, bisa kita fokus 10 menit lagi. Saya coba untuk memberikan sebuah pengertian yang benar dari Roh Kudus. Saya berdoa Roh Kudus memampukan Bapak Ibu. Ada banyak orang menganggap enteng tentang yang namanya perintah atau ketetapan yang Tuhan sampaikan. Ada banyak orang berkata ini zaman anugerah. Perlu digarisbawahi di dalam Matius, Yesus pernah ngomong kepada semua orang yang ada di Galilea. Aku datang bukan meniadakan hukum Taurat. Satu iota pun aku tidak bisa membatalkan, kata Yesus. Kata Yesus, putra Bapa. Artinya apa? Yesus datang bukan meniadakan hukum Taurat, tetapi menggenapkan. Katakan amin. Nah, Yesus datang menggenapkan hukum Taurat karena dia adalah anak sulung. Dan dialah pendamai itu. Kita rusak hubungan Bapa dengan manusia. Kalau di zaman perjanjian lama untuk ketemu Tuhan harus imam dan bawa korban. Tetapi sekarang kita perlu Yesus. Dan bilang kepada Bapa, aku membawa Yesus putramu yang telah mati di atas kayu salib. Maka Bapa melihat bukan pribadi kita, tetapi melihat korban yang kita bawa, yaitu dari Yesus. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, sehingga kalau kita kembali kepada Kolose 2:16, banyak orang menganggap enteng, nggak penting hari raya. Kita hanya penting hari Natal dan hari Paskah. Ada 7 hari raya yang Tuhan tetapkan. Dan ini resmi, harus dirayakan. Jadi kita lebih banyak dari orang Kedar. Bapak Ibu Saudara terkasih, kenapa saya harus bukakan ini di Kairos? Supaya kita menjadi kudus dan sempurna. Ada amin? Ada amin? Selama ini mungkin kita hanya tahu tentang apa? Paskah. Kita hanya tahu tentang Natal. Di dalam Torah, Bud, ada 7 hari raya itu, salah satunya adalah Paskah, Pesak. Baru Natal disebut dengan yang namanya tabernakel. Ya, tabernakel atau disebut dengan pondok daun. Dan itu jatuhnya nanti bulan Oktober. Dan saya coba untuk terus mengarahkan dan mengajar Kairos untuk menghormati hari raya yang Tuhan tetapkan. Karena saya percaya Rasul Paulus bukan bertentangan dengan perjanjian lama. Jadi kalau saya bicara tentang 7 hari raya, maka Bapak Ibu nggak boleh beranggapan, yang penting Yesus. Saya mau tanya, mana lebih hebat, perkataan Tuhan atau perkataan Rasul Paulus? Ya perkataan Tuhan, dan Rasul Paulus nggak mungkin bertentangan dengan Tuhan. Dan satu lagi dalam kitab suci kita ini, tadi Pak Risto ada sebut tentang bagaimana di Keluaran 32. Ada Allah huruf besar. Allah disebut dengan berhala. Tetapi ada Allah yang disembah oleh orang Kristen, orang kita percaya. Ini yang saya mau tekankan kepada Kairos. Bahwa jangan ada padamu ilah lain di hadapanku. Karena semua Tuhan bangsa-bangsa adalah berhala. Tetapi Tuhannya Israel yang tidak maksud. Tuhan bilang begini. Semua Tuhan bangsa-bangsa. Itu sebabnya berawas-awas dalam Keluaran 23:13. Berawas, jangan keluar dari mulutmu nama ilah lain. Karena Tuhan adalah pencemburu dan api menghanguskan. Saya kasih contoh satu. Orang Batak menyebut nama Tuhan bukan Allah, Jehovah. Orang China menyebut Tuhan Chu Yesu atau
Orang Jawa menyebut Jehovah. Orang Jerman menyebut Jehovah. Orang Israel menyebut Yahweh. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, ini bukan jabatan, ini nama. Dan nama tidak boleh diganti. Nama Allah itu Tuhannya orang Muslim. Nah, itu yang saya sebut di Kairos, berawas-awas. Kita harus menguduskan hari raya, satu. Yang kedua, kita harus menguduskan nama Tuhan yang benar, dua. Itu sebabnya saya berdoa malam hari ini, di hari pendamaian ini, kita satu doanya. Kalau orang Israel hari ini membaca yang namanya kitab Mazmur 47 itu sebanyak 7 kali berulang-ulang. Lalu mereka berkata, ampunilah kesalahanku Tuhan. Tadi Pak Aristo bilang tentang mertuanya, bapaknya Rachel. Bagaimana dipanggil Tuhan dalam keadaan banyak yang masih ditinggal yang tidak baik. Saya berdoa buat Kairos, bukan hanya hari raya Yom Kippur minta ampun. Mujizat terbesar adalah saat hati kita terus mau diubah sama Tuhan. Saya berterima kasih Bu Vita mau menyangkal diri selama 40 hari. Saya bersyukur sekalipun saya tidak menjadi pemimpin yang real selama beberapa bulan ini, tetapi saya melihat Kairos setiap hari Rabu begitu antusias. Kita nggak banyak seperti Zoom yang saya layanin. Tetapi saya melihat Kairos ya begini aja. Tetapi saya percaya Kairos ada di hati Tuhan. Kairos ada di pikiran Tuhan. Buktinya semuanya sama-sama bertumbuh. Kemarin orang Bang David, Kak Lince, menyampaikan pesan Tuhan. Berawas-awas, berhati-hati membangun hubungan. Kita semakin disempurnakan. Semakin diperlengkapi. Saya dengan beberapa bagai rabi-rabi, saya terus berdiskusi. Ya, kalau Bapak Ibu tanya saya, semua perintah saya ikutin. Semuanya. Tetapi saya bukan orang Yahudi. Tetapi saya mencintai yang namanya perintah Bapa. Ya. Nah, saya rindu Kairos itu bukan hanya mengenal Tuhan supaya kita miskin kaya, susah senang, lemah dikuatkan. Tetapi yang saya mau fokuskan di Kairos adalah ketika kita pulang dari bumi ini. Sampai enggak kita di sorga yang kekal? Ada enggak nama kita dicatat di dalam kitab kehidupan itu? Itu yang penting. Amin. Amin. Karena saya percaya di dunia ini hanya latihan. Dan saya berdoa, doa Yesus itu saya imani. Apa yang terjadi di sorga, itu terjadi di rumah Bapak Ibu. Kalau sorga menyerbu rumah Bapak Ibu, maka yang sementara ini nggak boleh ganggu. Katakan amin. Kalau sorga menyerbu rumah Bapak Ibu, maka di dunia ini karena ciptaan Tuhan, yang diciptakan ini nggak boleh ganggu Bapak Ibu. Haleluya. Lucifer itu kan yang diciptakan. Yang jelas dia nggak lebih hebat dari Tuhan. Karena kalau sorga sudah menyerbu hidup ibu bapak dan usahamu, maka kemiskinan, sakit penyakit, mati muda, kegagalan, kebangkrutan, itu menjauh dari hidupmu. Haleluya. Itu sebabnya saya merindukan di Kairos. Banyak berdoa, banyak baca firman. Baca kitab suci, bangun pagi-pagi benar, latih dirimu berpuasa. Tadi Pak Gabe buka seremoni ibadah kita, dunia ini bukan makin baik. Iya, saya setuju itu. Tetapi saya tidak mau sepakat apa kata dunia. Yang saya tahu, kita masuk dalam musim kelimpahan. Kita masuk dalam musim kesembuhan. Kita masuk dalam satu musim pembalikan keadaan terjadi. Indonesia sehat,
Indonesia bangkit, Indonesia sembuh. Haleluya. Haleluya. Dan saya percaya justru di masa-masa sukar, Kairos mengalami lawatan yang besar. Kairos, semua jemaat Tuhan yang menyaksikan ini, sekalipun hari ini keadaanmu terpojok, keadaanmu stuck, keadaanmu tidak apa-apa, tidak mengalami sesuatu, tapi saya mengimani kalau engkau ada sampai malam ini, itu tanda bahwa Tuhan belum selesai membawa engkau sampai di garis akhir. Tuhan akan menuntaskan rencananya atas hidupmu, sehingga hidupmu akan menjadi tanda ajaib. Aku bernubuat atas Kairos, Roh Tuhan bangkit atasmu. Engkau adalah generasi yang tidak terkalahkan. Haleluya. Ada amin. Saya percaya sekalipun hari-hari ini banyak yang coba menghimpit engkau, tetapi aku melihat di alam roh Tuhan ada padamu. Satu jalan musuh menyerangmu, 7 jalan Tuhan buat mereka terpukul mundur. Engkau boleh kehilangan orang yang engkau kasih, engkau boleh kehilangan apa yang menjadi pencarianmu, engkau boleh kehilangan pelayanan, engkau boleh kehilangan banyak hal. Tetapi dengar baik, kalau Ayub Tuhan bisa balikkan 2 kali lipat, hal yang sama pun Tuhan bisa buat Kairos. Yang Tuhan mau hari ini engkau kudus dan sempurna. Kalau Tuhan katakan ini hari Yom Kippur, ini waktunya malam ini, engkau merenung. Engkau hidup bukan karena kuat dan gagahmu. Karena ada Yesus, Putra Bapa, yang mati di atas kayu salib. Yang menebus saya dan Bapak Ibu. Kalau Tuhan memanggil engkau, memilih engkau, mengenal bahwa engkau adalah mengenal Yesus Kristus Tuhan, itu menjadi sebuah tanda bahwa Tuhan akan membawa engkau menjadi tanda ajaib. Aku melihat sepanjang Pak Risto berkhotbah, Pak Gabi menyanyi, menyembah. Saya melihat bahwa Tuhan kasih tahu, ingatkan Kairos. Hormati apa yang telah kutetapkan. Di gereja-gereja Bapak Ibu sudah pasti mendengar ada 7 hari raya. Rosasana, Yom Kippur, Hari Raya Tidak Beragi, Hari Raya Pesak, Hari Raya Sukkot, terus ada Hari Raya Pentakosta, ya, Simchat Torah, ya. Mungkin Bapak Ibu sudah dengar, tetapi ketika Bapak Ibu mendengar itu, simpan di hatimu. Karena barang siapa yang tidak melakukan hari raya yang kutetapkan, Alkitab yang bilang ini, dilenyapkan. Pak, dosa enggak kalau aku enggak lakukan? Dosa kalau engkau tidak tahu 7 hari raya. Ya, memang persyaratan iman bukan melakukan 7 hari raya. Tetapi firman yang bilang tadi, Imamat 23, 7-29. Jika engkau meniadakan hari raya Yom Kippur, tidak berpuasa, maka engkau dilenyapkan. Kita kan yang di stack, bukan dicangkokkan ya Bapak Ibu, di stack. Ditempel pokok zaitun yang asli. Orang Israel aja yang berdosa aja Tuhan campakkan pohon zaitun asli. Apalagi yang cuma ditempel. Itu sebabnya saya mau bilang kepada Bapak Ibu. Kalau malam hari ini kau masih merayakan Hari Raya Yom Kippur, bereskan hatimu. Saya tulis di Kairos tadi Mazmur 51. Baharuilah hatiku Tuhan. Dan berikan aku hati yang teguh. Biarlah doa kita malam hari ini berkata, baharui rohku. Dan berikan aku hati yang teguh. Bahwa apapun yang terjadi dalam hidupku, tetap aku berkata, Tuhan Yesus baik. Inilah yang saya bisa sampaikan dan tambahkan. Tetap semangat Kairos. Posisi saya masih di Lampung. Jadi memang dengan kondisi seperti ini kita banyak beristirahat. Kita sempat di satu mobil ada beberapa orang kena flu. Jadi kita beristirahat di Pekanbaru.
dia beristirahat lagi jadi setiap kota saya harus berhenti, dan saya pastikan tubuh kita semua fit, dan puji Tuhan dengan kuasa Tuhan seperti yang Pak Risto bilang, kuasa kebangkitan. Kita mulai mempraktekkan. Saya katakan, Tuhan, aku tidak mau diintimidasi oleh apapun. Saya bilang sama teman-teman, karena saya membawa ada 3 pasukan doa, orang-orang muda yang memberi dirinya untuk melayani Tuhan. Mereka orang yang bekerja tapi resign, dan mereka mau melayani Tuhan. Di tengah-tengah masa pandemi mereka resign dalam pekerjaan. Dan mereka berkata, aku mau melayani Tuhan. Saya katakan saya nggak punya dasar karena saya nggak ada jadwal. Kalau tahun-tahun sebelum COVID, ya mungkin bisa. Karena sebentar saya ada di kota ini, sebentar saya ada di kota itu. Tapi kalau ini saya nggak punya. Saya nggak punya dasar untuk berharap, tapi saya percaya ada sesuatu yang Tuhan mau kerjakan. Jadi saya membawa 3 pasukan doa orang-orang muda yang mau dilatih, yang mau dibimbing, yang mau diarahkan. Mohon bantu doa. Mereka masih berusia 27 tahun. Ada yang 25 tahun. Tapi mereka sudah lepaskan pekerjaan mereka. Dan mereka memberi diri untuk melayani Tuhan. Bantu doa supaya 3 orang ini dilahirkan, dibangkitkan, dipakai Tuhan, membawa lawatan yang besar. Mereka juga masih banyak perlu diperbaiki. Nah, waktu saya membawa itu, mereka kena flu. Saya langsung berkata sama Tuhan, Tuhan, ada apa ini? Tuhan cuma bilang di hati saya, jangan biarkan pikiranmu, rohmu, imanmu dipengaruhi oleh keadaan. Tetapi imanmu lah yang mempengaruhi keadaan itu. Saya katakan puji Tuhan, sampai di Lampung, kita 2 malam di sini, dan mereka sudah fit. Besok kita sudah harus menyeberang ke Serpong, dan kemungkinan mendarat subuh. Dan saya percaya kita pun bisa ketemu minggu depan, atau kita mau bagaimana ibadahnya, nanti kita lihat situasi. Dan saya merindukan Kairos tetap bisa menangkap isi hati Tuhan. Tahun ini hanya orang yang mendengar yang Tuhan buat berbeda. Ayo, latih dirimu untuk mendengar. Sekecil apapun suara Tuhan, hidupi, gemakan, perkatakan. Amin. Nah, bagaimana cara bisa mendengar suara Tuhan? Dimulai mendisiplinkan diri membaca kitab suci. Punya hubungan pribadi sama Tuhan. Haleluya. Baru setelah engkau punya hubungan, maka ada sebuah respon untuk engkau mengambil diri berpuasa. Ya, saya percaya Kairos bisa bangkit di tengah-tengah masa seperti ini. Ini aja yang saya bisa tambahkan. Terima kasih Pak Risto, terima kasih Pak Gabi. Tuhan memberkati. Kita bisa menyembah sebentar? Baik, kita akan berdoa, baru nanti kita akan masuk di dalam pokok-pokok doa. Oke, baik. Atau ada yang mau bertanya tentang hari raya ini? Karena saya nggak mengkupas dalam tentang hari raya, tapi saya coba untuk membuka. Ada yang mau nanya? Shalom Pak. Shalom Ibu Pita. Saya mau nanya, tapi bukan nanya sih, ya, bukan kesaksian juga. Jadi gini Pak, kan sebelum Pak Aristo waktu itu bilang